Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau sedekah subuh kita pakai karena kebutuhan mendesak, itu boleh nggak? Nanti ada rezeki kita ganti lagi. Oke. Teman-teman, gimana pun sedekah subuh itu nggak wajib. Gimana pun sedekah subuh itu statusnya hanya sunnah aja. Kalau teman-teman udah kumpulkan di rumah 2000, 2000, 2000, 2000, lalu satu ketika teman-teman butuh, teman-teman pakai. Maka dalam hadis arba'in dijelaskan bahwa kebaikan yang tidak jadi dikerjakan tetap dapat pahala satu kebaikan. Jadi tidak masalah, tidak harus diganti. Tapi kalau mau diganti supaya sedekahnya lebih banyak, bagus. Tapi statusnya bukan diganti, karena kalau diganti berarti hutang dong. Sementara sedekah subuh itu tidak hutang ya. Jadi kalau mau diganti sebagai bentuk reward kita kepada sedekah kita itu boleh. Semoga bermanfaat ya. Yang di sini like, share video saya ini. Follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Di tempatku nggak ada masjid. Terus boleh nggak aku tetap sholat hanya dengan iqomah aja? Oke. Berarti di tempat ibu ini tidak terdengar suara azan. Lalu beliau langsung sholat dengan iqomah ataupun tidak iqomah. Jawabannya adalah kita boleh sholat walaupun tidak terdengar azan. Yang penting udah masuk waktu sholat. Dilihat dari posisi matahari maupun dilihat dari jam yang ada di sekitar kita. Jadi kita tidak harus mendengarkan azan baru kita sholat. Yang penting kita udah tahu bahwa waktu sholat itu udah masuk. Walaupun azannya tak terdengar, itu masih dibolehkan. Jadi jawabannya boleh ya. Semoga bermanfaat. Neloki di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Adab ziarah. Yang pertama, ambil wudhunya. Yang kedua, pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Artinya kalau bisa hitam atau putih. Masuk ke lingkungan kuburan lalu ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu kemudian ambil air putih siram di atas kuburan itu sampai ke kaki. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, kenapa engkau siram ya Rasulullah? Aku ingin memberikan istirahat siksa kepada ahli kubur sampai air itu kering. Maka kemudian kita berdoa, ya Allah, kita berdoa. Doanya macam-macam. Kalau mau yang sulit ada. Allahumma fillahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Kalau mau yang gampang ada. Cukup baca ayat-ayat pendek, doa-doa pendek, lalu doakan pakai bahasa Indonesia. Misalnya teman-teman baca, kemudian teman-teman baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian baca ayat kursi, lalu kemudian teman-teman boleh doa pakai bahasa Indonesia. Tapi kalaupun gak mau langsung doa pakai bahasa Indonesia juga boleh kok. Yang penting tidak sampai kepada teman-teman itu ngobrol dengan ahli kubur. Ngobrol, curhat, itu yang gak boleh. Apalagi minta doa. Semoga bermanfaat ya. Dan lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Hati-hati. Walikulli ni'matin mahsud. Setiap ada nikmat akan ada orang yang hasad. Apakah nikmat itu karena harta? Akan ada orang yang gak suka. Kesuksesan, ada orang yang panas karenanya. Kepintaran, ada orang yang gelisah dengan kepintaran orang lain. Kemudian kebahagiaan, ada orang yang gak nyaman kalau orang lain bahagia. Walikulli ni'matin mahsud. Setiap ada kelebihan akan ada orang yang hasad. Cuman persoalannya bagaimana mentreatment orang-orang yang hasad ini. Orang-orang yang iri ini adalah caranya jangan tampakkan kelebihan kita di hadapan mereka. Kalau mereka kelihatan ya udah biarkan aja. Jangan sengaja ditampakkan karena itu akan membuat dia semakin hasad lagi. Kasihan juga mereka.
So, teman-teman semua, karena aku lihat ada satu kasus, ada seseorang yang punya sesuatu yang baru gitu, rumah ya. Lalu kemudian ada yang gosipkan dia malah nambah-nambahkan lagi ya. Dia malah kelihatan, dia malah hidupkan musik kencang-kencang di rumah. Akan ada orang yang semakin hasad. So, cukup tunjukkan kelebihan kepada orang-orang yang support dengan kita. Jangan lihatkan kepada orang-orang yang hasad. Dia jadi berdosa, kita jadi terluka, dan khawatirnya kita sibuk ngurusin dia. So, hati-hati, walikulli ni'matin mahsud. Setiap ada kenikmatan, pasti ada yang gak suka. Semoga bermanfaat. Nah, lalu di sini like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Nggak sengaja air liur menetes. Apakah itu membatalkan sholat? Oke. Menetesnya air liur secara tidak sengaja ataupun karena sesuatu hal nempel di mukena misalnya, itu tidak membatalkan sholat. Tapi sungguh pun tidak membatalkan sholat, maka tidak dianjurkan untuk melakukannya karena itu bagian dari adab. So, teman-teman usahakan dikontrol sholatnya supaya lebih maksimal ya. Dan teman-teman semuanya, kalau seandainya pun ingus atau flu itu akhirnya menetes, juga itu tidak membatalkan sholat. Tetapi perlu diperhatikan untuk lebih berhati-hati, fokus dan bersiap dalam sholat ya. Semoga bermanfaat. Nyaloki di sini like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku. Saya selalu teman-teman semua di sana dan semoga teman-teman sehat selalu dan sampai paham. Semoga bermanfaat. Nyaloki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.